Bab 201 Perasaan seperti di rumah sendiri. Sekretaris Wei, Tuan Guo secara khusus memberitahu kami bahwa kami berharap Dr. He Jiarong dan Dr. He Jiarong juga akan menghadiri makan malam besok malam. Sekretaris wanita itu segera menambahkan. Biarkan He Jiarong juga berpartisipasi. Wei Yuheng mengerutkan kening, dia bukan pegawai pemerintah, mengapa dia harus berpartisipasi? Itu diminta oleh Tuan Guo, jawab sekretaris wanita itu dengan hati-hati. Sekretaris Wei, seharusnya Dr. He yang menyelamatkan Tuan Guo. Tuan Guo selalu berterima kasih, bukan? Jadi dia meminta Dr. He untuk menemuinya bersama. Ge Jin segera menjelaskan. Apakah kamu melihat bahwa ini adalah masalah yang tersisa dari masa Xie Changfeng? Pemerintah sebenarnya mengundang orang luar ke jamuan resepsi. Wei Yuheng mendengus dingin dan berkata, ketika Xie Changfeng ada di sini, He Jiarong dapat mengambil alih komite partai kota. Sekarang saya di sini, biarkan dia tetap di tempatnya untuk menenangkan diri. Sekretaris Wei, maksud Anda tidak mengundang Dr. He? Sekretaris wanita itu bertanya dengan hati-hati. Tentu saja tidak. Wei Yuheng berteriak dengan suara yang dalam dan menatapnya tajam. Lalu apa yang akan Tuan Guo katakan padamu ketika saatnya tiba? Kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Aku punya caraku sendiri. Wei Yuheng melambai kepada sekretaris wanita dan Ge Jin dengan tidak sabar, memberi isyarat agar mereka keluar. Dia sangat kesal. Seperti yang diharapkan, tidak ada asap tanpa api. Tidak heran orang mengatakan bahwa He Jiarong adalah kerabat Xie Changfeng. Tampaknya Xie Changfeng sering bergaul dengan He Jiarong. Ketidakpuasan batinnya terhadap Lin Yu mau tidak mau meningkat lagi. Saat malam tiba, keluarga Jiang harmonis. Qin Siulan, Li Zenseng dan Jia Jia semuanya ada di sana. Semua orang sangat senang mengetahui bahwa Ye Qingmei tidak akan pergi. Li Suqin pergi ke supermarket untuk membeli banyak barang, merebus iga dan mulai membuat pangsit dengan isian. Jiang Yan dan Ye Qingmei juga segera mencuci tangan untuk membantu. Periksa. Li Zenseng dan Jiang Jingren sedang bermain catur dengan antusias di ruang tamu, sementara Jia Jia sedang menonton TV dengan tenang. Kamu tidak membutuhkanmu, aku akan membuatnya dengan bibikin. Li Suqin membuka bungkus pangsit dan memberi isyarat kepada Jiang Yan dan Ye Qingmei untuk minggir. Benar, kalian berdua pergi bermain dan berbicara di dalam. Qin Siulan tersenyum dan berkata kepada Li Suqin, kakak ipar, apakah menurutmu kedua anak ini terlihat seperti saudara kandung? Saudara perempuanku juga, hubungan yang sangat baik. Li Suqin berkata sambil tersenyum, Qingmei adalah anak yang lucu. Selama Ye Qingmei tinggal di sini, Li Suqin benar-benar jatuh cinta padanya. Ye Qingmei tampak seperti anak kecil yang memiliki sangat menderita. Dia sangat rajin, perhatian. Li Suqin sudah menganggapnya sebagai setengah anak perempuan, jadi wajar saja dia enggan melepaskannya. Bu, biarkan saudari Qingmei tinggal di rumah kita mulai sekarang, kata Jiang Yan sambil membuat kue. Oke, hei, tapi rumah kami terlalu kecil untuk ditinggali. Li Suqin hendak setuju, tapi dia segera menyadari ada yang tidak beres. Tidak apa-apa, biarkan Jiarong tidur di sofa. Jiang Yan berkata dengan acuh tak acuh. Omong kosong. Li Suqin meliriknya. Mengapa kamu tidak membiarkan Qingmei tinggal bersamaku? Qin Siulan tersenyum dan berkata. Tidak, Bu, aku membeli rumah. Kita akan pindah ke sana sebentar lagi, kata Lin Yu cepat dan berjalan sambil memecahkan biji melon. Kamu anak nakal, kenapa kamu tidak membeli rumah jika tidak ada pekerjaan? Kamu akan punya banyak uang untuk dibelanjakan di masa depan. Bu, tidak apa-apa. Saya sangat kaya sekarang. Lin Yu tersenyum. Ayah mertua dan ibu mertua mengira dia hanyalah seorang dokter kecil yang membuka klinik. Kamu tidak bisa mengeluarkan uang seperti ini jika kamu punya uang. Petik 2. Qin Siulan juga berkata kepada Lin Yu, saya pikir lebih baik membiarkan Qingmei tinggal bersama saya. Bibi Qin, menurutku juga begitu. Juga, aku ingin mengadopsimu sebagai ibu baptisku. Apakah kamu setuju? Oh, gadis yang baik. Kuharap aku bisa memilikinya. Qin Siulan berkata sambil tersenyum tersanjung. Ye Qingmei mengangkat kepalanya,
menatap Qin Siulan dengan mata yang rumit, mengerucutkan bibirnya, dan berkata dengan suara rendah, kalau begitu aku akan menjadi putrimu mulai sekarang. Jika Lin Yu pergi, aku akan berbakti padamu untuknya. Hei, oke. Qin Siulan mengangguk dengan tergesa-gesa, matanya memerah, dan Lin Yu sepertinya terdengar lagi, dan dia berkata dengan lembut, King Mei, Xiao Yu lah yang tidak seberuntung itu. Lupakan dia. Suasana di dalam ruangan tiba-tiba menjadi suram, tangan Lin Yu yang sedang menjilati biji melon tiba-tiba melambat, dan mau tak mau aku merasa sedih di hatiku. Bu, mengapa kamu membicarakan hal ini? Kamu seharusnya bahagia memiliki seorang putri. Jiang Yan segera membujuk Qin Siulan. Ya, lihat aku. Qin Siulan dengan cepat mengubah senyumnya dan mengobrol penuh semangat dengan Ye Qingmei. Ketika Qin Siulan dan Li Suqin pergi ke dapur untuk membuat pangsit, Ye Qingmei, Jiang Yan dan Lin Yu membersihkan meja bersama. Jiang Yan tiba-tiba berkata, Saudari Qingmei, segera setelah Anda kembali, seseorang telah kembali normal. Anda tidak tahu, begitu saya mendengar bahwa Anda akan pergi, seseorang sepertinya telah kehilangan jiwanya akhir-akhir ini. Semuanya adalah hilang, aku tidak tahu. Kupikir kalian berdua punya sesuatu sebelumnya. Jiang Yan berpura-pura berkata dengan santai, dengan nada agak masam. Faktanya, alasan mengapa dia meminta Lin Yu untuk menelepon kembali Ye Qingmei bukan hanya karena dia tidak ingin Ye Qingmei pergi, tetapi juga karena dia melihat kelainan Lin Yu. Jelas bahwa Lin Yu memiliki perasaan yang mendalam terhadap Ye Qingmei, begitu dalam sehingga dia mengira He Jiarong pernah bersamanya sebelumnya. Tapi He Jiarong telah menjadi otaku dan pecundang selama lebih dari 20 tahun. Selain dia hampir tidak memiliki kontak dengan wanita muda lainnya, dan mustahil untuk mengenal Ye Qingmei. Begitu dia mengatakan ini, Ye Qingmei tiba-tiba panik, berpikir bahwa Jiang Yan telah salah paham, dan buru-buru menjelaskan, Jiang Yan, jangan salah paham, Guru He dan saya tidak terlalu mengenal satu sama lain sebelumnya, dan tidak ada apa-apa di antara kita. Oh, Saudari Qingmei, apa yang kamu pikirkan? Jiang Yan segera datang dan meraih tangannya, berkata, bukankah aku sudah memberitahumu hari itu, selama kamu bersedia? Jiang Yan, berhenti bicara, aku sudah menjadi putri ibu baptismu, saudara perempuanmu dan Jiarong. Ini adalah takdirku. Aku yakin selama kamu dan Jiarong bisa bahagia, aku akan puas. Ye Qingmei berpura-pura santai. Jiang Yan tersenyum dan berkata, sebenarnya, alasan utama mengapa saya tinggal kali ini adalah karena saya tidak dapat mengkhawatirkan ibu baptis saya. Lin Yu telah pergi. Saya merasa memiliki kewajiban untuk mengambil alih tanggung jawab ini untuknya. Faktanya, di dalam hatinya, dia sudah berpikir dia adalah orangnya Lin Yu. Lin Yu di sampingnya sedikit gemetar ketika mendengar kata-kata ini. Dia meraih kain itu dengan keras dan menyeka meja lebih cepat. Baik sebagai Lin Yu atau He Jiarong, dia tidak pernah meminta maaf kepada siapapun. Tapi sekarang, dia tahu bahwa satu-satunya orang yang dia maafkan adalah Ye Qingmei. Saudari Qingmei, jangan salah paham. Saya benar-benar tidak bersungguh-sungguh dengan apa yang baru saja saya katakan. Giliran Jiang Yan yang panik. Dia hanya mengatakannya murni untuk memprovokasi Lin Yu. Tapi Ye Qingmei menganggapnya serius. Aku tahu. Ye Qingmei tersenyum, menatap Jiang Yan dengan mata lembut, aku tahu betapa baikmu padaku. Adalah Jiang Yan, lalu Li Suqin dan Qin Siulan memperlakukannya seperti keluarga. Inilah salah satu alasan mengapa dia tidak tega meninggalkan tempat ini. Sudah waktunya makan, pangsitnya sudah tiba. Hentikan, Pak Tua. Saat ini, Li Suqin keluar dengan membawa pangsit dan memarahi Jiang Jingren. Segera, Jiang Jingren mengangkat kacamata bacanya dan mengklik, makan. Ye Qingmei tertawa tanpa henti ketika dia merasakan adegan ini, dan dia menangis. Mengalaminya. Sore harinya, Wei Yuheng dan sekelompok pejabat pemerintah sudah menunggu di depan pintu Hotel Shangri-La. Tak lama kemudian, sebuah Rolls-Royce Phantom yang mewah melaju dikelilingi beberapa mobil berwarna hitam. Setelah pengemudi Rolls-Royce itu keluar, ia segera membuka pintu dan menutup tepi atas jendela dengan tangannya.
Kemudian Guo Zhaozong, yang mengenakan jas dan sepatu kulit, keluar dari mobil. Oh, Tuan Guo, selamat datang di Qinghai lagi. Wei Yuheng buru-buru menyapanya sambil tersenyum. Halo, Sekretaris Wei, selamat atas pemindahan Anda ke Qinghai. Saya yakin di bawah kepemimpinan Anda, hari esok Qinghai akan lebih cemerlang. Guo Zhaozong memegang tangan Wei Yuheng dan mengucapkan beberapa kata sopan, lalu melihat sekeliling dan melihat Lin Yu itu tidak ada di sana, berkata dengan heran, Sekretaris Wei, di mana Tuan He? Bukankah dia belum datang? Ketika Wei Yuheng mendengar bahwa Guo Zhaozong mendatangi Lin Yu segera setelah dia turun dari mobil, dia merasa sedikit tidak senang, He Jiarong. Siapa dia Jiarong? Namun, dia masih memiliki senyuman di wajahnya. Dia dengan cepat mengulurkan tangannya untuk memberi isyarat mengundang dan berkata, Tuan Guo, silakan pergi ke hotel dulu dan kemudian kita akan bicara setelah Anda memasuki hotel. Setelah duduk di ruang perjamuan, Guo Zhaozong bahkan tidak minum air apapun. Dia melirik arlojinya dan tidak tahan. Dia berhenti dan bertanya, Sekretaris Wei, kapan Tuan He akan datang? Guo, jangan menyebut Tuan He terburu-buru. Ayo, kita minum air dulu. Wei Yuheng segera menuangkan segelas air untuk Guo Zhaozong, lalu melambai ke pelayan dan memberi isyarat kepada mereka untuk menyajikan makanan. Hei, Sekretaris Wei, Tuan He belum datang, mengapa hidangannya disajikan? Guo Zhaozong mengerutkan kening, sedikit tidak senang. Dalam hatinya, Lin Yu adalah orang yang paling dia hormati, jadi tentu saja Lin Yu datang. Sajikan lagi. Tuan Guo, saya mengundang Tuan He, tapi dia bilang dia terlalu sibuk untuk datang. Melihat dia tidak bisa menyembunyikannya, Wei Yuheng harus berbohong. Terlalu sibuk, seharusnya tidak. Tuan He pasti akan memberiku wajah ini jika dia tahu aku akan datang. Guo Zhaozong melihat waktu, lalu mengeluarkan ponselnya, aku akan meneleponnya dan bertanya tidak peduli seberapa sibuknya Anda tetap harus makan. Tuan Guo, jangan berkelahi. Jangan berkelahi. Tidak baik mengganggu dokter. Hei, Wei Yuheng tidak bisa menahan panik, dan buru-buru mengulurkan tangan untuk menghentikan Guo Zhaozong, karena dia tidak pernah mengundang Lin Yu sama sekali. Diperkirakan Lin Yu bahkan mengundang Guo Zhaozong ke Qinghai akan diekspos. Tidak apa-apa, Sekretaris Wei, saya kenal dengan Tuan He, dia pasti akan mengkhianati saya. Guo Zhaozong melambaikan tangannya untuk meyakinkannya. Tidak, Tuan Guo, bagaimana dengan? Wei Yuheng ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi sudah terlambat. Bab 202 Tuan Muda Bai yang sombong. Wajah Wei Yuheng begitu berat sehingga dia bisa mengeluarkan air. Dia dengan cepat memikirkan bagaimana menjelaskannya kepada Guo Zhaozong sebentar lagi, dan ada butiran keringat samar di dahinya. Halo, Tuan He. Guo Zhaozong berkata dengan penuh semangat setelah panggilan tersambung. Apakah Anda sudah selesai dengan pekerjaan Anda? Bisakah Anda datang dan makan bersama kami? Tuan Guo, apakah Anda di sini di Qinghai? Lin Yu mendengar ini, benar-benar tidak terduga. Ya, kenapa? Kamu tidak tahu. Guo Zhaozong hanya bisa mengerutkan kening, bukankah Sekretaris Wei mengatakan bahwa dia mengundangmu? Ketika dia mengatakan ini, Lin Yu di ujung telepon segera mengerti apa yang terjadi dan menunjuk Guo Zhaozong. Dia secara khusus meminta Wei Yuheng untuk mengundangnya, tetapi Wei Yuheng tidak melakukannya. Ketika Wei Yuheng mendengar ini, ekspresinya sedikit berubah. Jika dia tahu bahwa dia telah berbohong padanya, Guo Zhaozong pasti akan marah. Lihat ingatanku. Sekretaris Wei langsung memberitahuku bahwa aku terlalu sibuk, jadi dia menolak dengan santai, dan kemudian melupakannya begitu dia berbalik. Lin Yu berkata sambil tersenyum, yang dianggap menjual Wei Yuheng bantuan. Saya berharap konsesi saya juga dapat ditukar dengan konsesinya. Oh, itu yang terjadi. Apakah kamu punya waktu sekarang? Datang dan makan bersama. Guo Zhaozong diundang dengan hangat. Petik 2. Tidak, Tuan Guo. Saya mempunyai begitu banyak pasien di sini sehingga saya benar-benar tidak dapat mengatasinya. Lin Yu menolak. Baiklah kalau begitu. Guo Zhaozong menutup telepon dengan marah. Wei Yuheng sedikit
terkejut saat melihat Guo Zhaozong tidak marah. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, Tuan Guo, apa yang dikatakan dokter? Hei, dia bilang dia sangat sibuk di sana, dengan menyesal. Dengar, biarkan aku memberitahumu. Wei Yuheng tiba-tiba menghela nafas lega dan meminjam keledai dari lereng sambil tersenyum. Karena Tuan He tidak datang, ayo makan dulu, Tuan Guo. Zheng Suji melamar sambil bersulang. Ayo, Tuan Guo, mari bersulang dan terima kasih atas kontribusi Anda untuk King Hai. Yang lain di meja segera mengangkat gelas mereka. Guo Zhaozong mengambil gelas anggur dan minum bersama semua orang. Kemudian dia buru-buru berdiri dan berkata, maaf, saya memikirkannya dan memutuskan untuk mengunjungi Tuan He dulu. Ayo makan dan minum enak. Saya akan membayarnya hari ini. Petik 2. Kemudian dia berbalik untuk pergi. Wei Yuheng segera berdiri dan meraihnya, dan berkata dengan terkejut, Tuan Guo, Anda tidak bisa pergi. Kami datang ke sini khusus untuk Anda. Sekretaris Wei, saya minta maaf. Maaf. Lain hari, lain hari. Guo Zhaozong selesai berbicara. Cepat pergi. Wajah Wei Yuheng di belakang pucat. Dia tidak menyangka Guo Zhaozong akan meninggalkannya, pemimpin King Hai yang bermartabat, demi seorang dokter kecil. Wajah para pejabat yang duduk di sini juga penuh rasa malu. Mereka telah mempersiapkan diri dengan hati-hati untuk menerima Guo Zhaozong begitu lama, tetapi Guo Zhaozong pergi begitu dia mau sekretaris baru. Sekretaris Wei, bagaimana kalau kita meminumnya sendiri? Saat ini, seorang pejabat berdiri dan bertanya dengan hati-hati. Minumlah. Wei Yuheng membanting cangkirnya ke tanah, wajahnya memerah. Saat ini, di Aula Huiseng, Li Zhensheng sudah menyiapkan makanan dan memanggil Lin Yu dan Sun Qianqian untuk datang dan makan bersama. Sekelompok pasien menunggu dengan sabar di toko sambil menonton TV. Saat ini, sebuah Rolls-Royce berwarna gelap diparkir di depan toko, dan kemudian Guo Zhaozong berjalan dengan cepat. Melihat Lin Yu makan, dia tersenyum dan berkata, Tuan He, di mana Anda makan? Apakah Anda keberatan jika saya makan sesuatu bersama? Ah, Tuan Guo, mengapa Anda ada di sini? Lin Yu sedikit terkejut, bukankah Sekretaris Wei menjemputnya di hotel? Hei, jangan bilang, ada apa makanan di hotel? Tuan He tidak ada di sini, dan saya tidak tertarik. Saat dia berbicara, Guo Zhaozong memindahkan bangku dan duduk di meja, dan berkata kepada Li Zhensheng, adik, bisakah kamu mengambilkanku sepasang mangkuk dan sumpit? Tuan Guo, bagaimana kamu bisa makan ini? Yu menggelengkan kepalanya dan menangis. Tunggu, yang dimasak Li Zhensheng hari ini adalah kentang suwir yang direndam dalam cuka dan terong rebus, ditambah daging babi kukus dengan tepung beras yang dibawakan Lin Yu dari rumah bagi Tuan Guo, yang berpakaian bagus dan cukup makan, itu mungkin tidak lebih dari acar wortel. Oke, ini enak sekali. Saya tidak bisa memakannya di hari kerja. Guo Zhaozong mengambil nasi dan sumpit, mengambil sayuran dan mulai makan. Otot-otot di wajah asisten yang datang bersamanya melonjak ketika melihat pemandangan ini. Selama bertahun-tahun, makanan bos mereka yang mana yang tidak disajikan dengan bahan-bahan berkualitas tinggi seperti foie gras dan kaviar. Dan dia tampaknya cukup senang dengan makanannya. Lin Yu melihat bahwa Guo Zhaozong menyukai daging babi kukus dengan bihun, jadi dia secara khusus memberinya 2 potong lagi, dan sedikit pamer, makan lebih banyak. Ibuku mertua membuat ini, aku akan memberikannya kepadamu ketika kamu pergi. Hiasi dan bawa kembali ke SIPG. Otot-otot di wajah asisten melonjak lagi. Ini, bawa kembali ke SIPG. Oke, terima kasih Tuan He, terima kasih Tuan He. Guo Zhaozong mengangguk berulang kali, yang terasa seperti hadiah. Tuan He, bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? Tidak ada yang terjadi. Guo Zhaozong bertanya pada Lin Yu dengan prihatin setelah makan. Tidak apa-apa. Itu bagus. Lin Yu berkata sambil tersenyum, merasa bahwa dia bisa menyelesaikan masalahnya sendiri dan tidak perlu memberitahu Guo Zhaozong. Tidak apa-apa. Jika Anda butuh sesuatu, berikan saja pesanan Anda dan saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda. Guo Zhaozong berkata sambil tersenyum, dalam beberapa hari,
kami akan mengadakan upacara peletakan batu pertama studio Wanyu kami. Anda harus datang. Aku tidak akan pergi ke sana. Ya, Lin Yu melambaikan tangannya. Tidak, Anda harus datang. Guo Zhaozong bersikeras, saya akan mengirim asisten saya untuk menjemput Anda. Ketika waktunya tiba, Jami, Anda akan bertanggung jawab untuk menjemput Tuan He kalau begitu. Jangan khawatir. Jami mengangguk cepat dan tersenyum pada Lin Yu. Dia dan Lin Yu telah bertemu sekali atau dua kali, dan mereka dianggap sebagai kenalan lama. Dia selalu bersyukur atas penyelamatan Guo Zhaozong oleh Lin Yu, jadi dia sangat antusias terhadap Lin Yu. Pagi hari sebelum upacara peletakan batu pertama kota hiburan Wanyu, Wei Yuheng sedang bekerja di kantor. Gejin dengan lembut mengetuk pintu dan masuk. Dia berjalan ke arah Wei Yuheng, menyerahkan sebuah dokumen dan berkata, Sekretaris Wei, ini untuknya, acara besok. Silakan lihat daftar personel untuk upacara peletakan batu pertama. Wei Yuheng mengangguk, lalu mengambil dokumen itu. Ketika dia melihat 3 kata, He Jiarong, di daftar, dia tiba-tiba menjadi marah dan menamparnya dokumen di atas meja dengan suara marah. Berkata, kenapa He Jiarong juga di atas? Dan dia dan Guo Zhaozong diharuskan berdiri di tengah saat memotong pita. Lalu apa yang harus saya lakukan? Gejin menciutkan lehernya karena ketakutan. Dia sudah melihat pengaturan ini. Diharapkan Wei Yuheng akan marah. Memang, sebagai pemimpin tertinggi Qinghai, dia harus berdiri di posisi tengah bersama Guo Zhaozong, tetapi Guo Zhaozong bersikeras membiarkan Lin Yu berdiri bersamanya. Sekretaris Wei, ini diatur oleh Tuan Guo, dan kami tidak bisa berbuat apa-apa, kata Gejin tak berdaya. Wei Yuheng menghela nafas dengan getir, tidak berkata apa-apa, ragu-ragu sejenak, lalu menelepon Badan Pengawas Obat dan Makanan. Halo, Direktur Bai. Seseorang melaporkan bahwa ada masalah dengan bahan obat di Huisengtang. Anda akan meminta seseorang pergi ke Huiseng besok. Tolong periksa dengan cermat untuk saya. Ingat, He Jiarong harus hadir dan segera tangkap dia jika terjadi sesuatu. Ya, Sekretaris Wei, saya akan segera melakukannya. Ayah, apa yang baru saja dikatakan Sekretaris Wei? Apakah kamu akan menyelidiki Huisengtang? Saat ini, Bai Zhongwei di kantor Bai Cheng Ye tiba-tiba melompat, wajahnya penuh kegembiraan. Dalam 2 hari terakhir, dia telah berkali-kali memohon kepada ayahnya untuk membantu menghukum Lin Yu, tetapi ayahnya tidak setuju. Itu bukan urusanmu, keluar dari sini. Bai Cheng Ye meliriknya dengan dingin, lalu memanggil orang di bawah, Su Tua, besok kamu bawa seseorang untuk memeriksa aula kebangkitan. Harimu menyenangkan. Bai Zhongwei tertawa terbahak-bahak hingga dia begitu bersemangat hingga akhirnya dia bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk merasa bangga. Keesokan harinya, Bai Zhongwei tiba di Badan Pengawas Obat dan Makanan pagi-pagi sekali, tetapi alih-alih pergi ke kantor ayahnya, dia malah pergi ke kantor Lao Su. Begitu mereka bertemu, dia memberi Lao Su 2 batang rokok China dan berkata dengan bangga, Saudara Su, simpanlah 1 untuk dirimu sendiri dan bagikan sisanya dengan saudara-saudaramu. Oh, Tuan Bai, betapa memalukannya itu. Lao Su berkata dengan sedikit tersanjung. Apa gunanya merasa malu? Apakah kalian akan pergi ke Huisengtang untuk menjalankan misi hari ini? Sejujurnya, He Jiarong dari Huisengtang memiliki dendam terhadapku. Jika kalian mampir dan membantuku membalas dendam, aku akan lakukan itu setiap hari di masa depan. Bawakan rokok untuk saudara-saudaraku. Bai Zhongwei berkata dengan amarah di matanya. Tuan Muda Bai, berikan saja perintahmu. Ya, kami mendengarkanmu. Apakah kamu ingin menghukumnya seperti ini? Petik 2. Mari kita segel dia. Tapi selama putra direktur menyenangkannya, mereka akan mendapat manfaat di masa depan. Membosankan sekali untuk merebutnya. Jika Anda bertanya kepada saya akan menghancurkan tokonya atas nama menjual obat-obatan palsu, merusak reputasinya, dan mencegah dia membuka klinik medis. Tuan Muda Bai, direktur hanya meminta kami pergi untuk pemeriksaan rutin, tetapi dia tidak mengatakan akan menyebabkan sabotase, kata Su Tua dengan sedikit khawatir. Bai Zhongwei bergegas ke arahnya dan mengaitkan lehernya, berbisik, Saudara Su,
tahukah Anda mengapa ayah saya ingin menyelidiki mereka? Sejujurnya, Sekretaris Wei lah yang mengirim pesan itu. Su Tua terkejut, cukup terkejut. Benar, Sekretaris Wei tidak membiarkan ayahku menyelidiki orang lain, tapi dia hanya menyelidiki He Jiarong ini. Menurutmu mengapa demikian? Jelas sekali Sekretaris Wei yang ingin menghukumnya. Jadi, setelah saudara kita menyelesaikan tugasnya bekerja, Sekretaris Wei akan menjadi bahagia, pasti akan menguntungkanmu. Bai Zhongwei tersenyum dan menepuk dada Lao Su. Saya mengerti, saya mengerti. Jangan khawatir, Tuan Muda Bai, saya pasti akan mengalahkan anak ini. Mata Su Tua berbinar. Dia mungkin hanya memiliki satu kesempatan untuk menyenangkan sekretaris dalam hidupnya, mencoba yang terbaik. Kemudian Lao Su dan yang lainnya bergegas ke Aula Huiseng di bawah kepemimpinan Tuan Muda Bai. Saat ini, sebuah Rolls-Royce berhenti di persimpangan di depan Aula Huiseng. Setelah pintu terbuka, Jami berlari keluar dari mobil dan bergegas ke dalam toko. Tuan He, saya di sini untuk menjemput Anda. Terima kasih atas kerja keras Anda. Lin Yu tersenyum padanya, lalu meluruskan dasinya di cermin. Dia secara khusus berganti pakaian formal untuk upacara peletakan batu pertama hari ini. Ayo pergi. Dia mengangkat tangannya, memberi isyarat kepada Jami untuk mengundangnya terlebih dahulu. Jangan berani, Tuan He, silakan saja. Jami membungkuk dan berkata dengan hormat. Lin Yu tidak lagi sopan dan berjalan keluar, tetapi begitu dia tiba di pintu toko, dua mobil putih dengan tulisan, Food and Drug Administration, berhenti di depan pintu, dan kemudian 7 atau 8 orang masuk, berseragam keluar dari mobil. Satu-satunya yang tidak mengenakan seragam adalah Bai Zhongwei. He Jiarong, kamu lari kemana? Bai Zhongwei segera berteriak setelah melihat Lin Yu dan melambaikan tangannya, saudara-saudara, He Jiarong kena angin dan ingin melarikan diri. Sepertinya ada sesuatu yang mencurigakan di toko mereka. Semuanya, tangkap dia dengan cepat. Tangkap dia. Hentikan dia. Begitu dia selesai berbicara, sekelompok orang segera bergegas menuju Lin Yu. Apa yang kamu lakukan? Jami bergegas keluar, mengulurkan tangannya untuk menghalangi Lin Yu, dan berkata dengan tegas, siapa kamu? Petik 2. Itu bukan urusanmu, minggir. Yang berada di depan, meninju wajah Jami tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Jami tersandung untuk duduk di tanah, menyeka hidungnya, dan menemukan darah di tangannya. Dia segera berteriak ngeri, lalu menunjuk ke arah Bai Zhongwei dan berteriak, apakah kamu tahu siapa aku? Kamu sialan. Tentang aku. Bai Zhongwei mengutuk dan segera menendangnya lagi. Bab 203 hidungnya pecah. Tendangan Bai Zhongwei mengenai wajah Jami, dan darah langsung berceceran di mana-mana. Seluruh hidung Jami terjatuh, dan dia menutupi wajahnya dan menyusut ke tanah kesakitan. Kamu pikir kamu ini siapa? Beraninya kamu bertanya padaku siapa kamu? Sudah kubilang, aku putra Direktur Bai dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. Bai Zhongwei memarahi dan menendang Jami dengan keras beberapa kali, menyebabkan Jami kesakitan lagi dan lagi. Karena dia sedang terburu-buru sekarang, Bai Zhongwei sama sekali tidak memperhatikan Rolls-Royce di pinggir jalan, kalau tidak, dia bisa menahan langkahnya. Saat ini, Lin Yu juga dikelilingi oleh beberapa orang berseragam, yang terus mendorongnya, sehingga dia tidak punya waktu untuk membantu Jami. Apa yang akan kamu lakukan? Lin Yu bertanya dengan dingin tanpa melawan dengan gegabah. Petik 2. Apa yang kamu lakukan? Seseorang melaporkanmu karena menjual obat palsu di sini dan memakan orang sampai mati. Kami di sini untuk memeriksamu. Su Tua berkata dengan suara yang dalam, dan kemudian mendorong Lin Yu dengan keras, bawa aku masuk. Memasuki aula kebangkitan, Su He Tua menekan bangku Lin Yu dan memandangnya secara pribadi, sementara beberapa orang lainnya mulai menggeledah toko dengan agresif. Ketika beberapa pasien di toko yang sedang menunggu perawatan melihat postur tersebut, mereka langsung bangkit dan melarikan diri. Apa yang kamu lakukan? Li Zhensheng berlari keluar kamar dan bertanya dengan keras, mengepalkan tinjunya seolah hendak mengambil tindakan. Apa yang kamu lakukan? Inspeksi rutin. Lao Su memelototi Li Zhensheng tanpa menunjukkan tanda-tanda kelemahan,
menunjuk ke dadanya dan berkata dengan arogan, "Apa, kamu ingin melakukan sesuatu? Ayo, pukul aku di sini, pukul aku di sini, kamu berani menyentuhku. Tanpa rambut, aku akan memenjarakanmu seumur hidupmu. Aku akan membunuhmu." Li Zenseng, prajurit berdarah besi, tidak dapat menahan provokasi seperti itu. Dia bergegas mendekat dan meninjunya, tetapi Lin Yu menghentikannya dengan mata dan tangan yang cepat dan menggelengkannya. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tegas, "Saudara Li, jangan impulsif. Mereka jelas ada di sini untuk menimbulkan masalah. Jangan impulsif, biarkan mereka mencari alasan." Li Zenseng meludahi Lao Su dengan keras lalu melangkah mundur. "Oke, jika kamu tidak bekerja sama dan tidak mengatakan apa-apa, kamu bahkan menghina dan memukuli staf kami. Tahukah kamu sifat dari ini?" Saat ini, Bai Zhongwei turun tangan dan berkata dengan dingin, "Tuan Muda Bai, kamu benar-benar telah menyembuhkan bekas lukamu dan melupakan rasa sakitnya." Lin Yu meliriknya dan berkata dengan dingin. Bai Zhongwei bergidik ketika dia melihat mata dingin Lin Yu. Memikirkan perasaan kesemutan yang memilukan dan ketakutan didominasi oleh Lin Yu beberapa waktu lalu, dia tidak bisa menahan perasaan takut dan berkata dengan tergesa-gesa, "Saudara Su, jaga anak ini untukku, terutama tangannya, jangan biarkan dia bergerak dengan santai." Setelah mengatakan itu, dia segera berlari ke lemari obat, mengeluarkan seluruh laci dengan keras, melirik bahan obat di dalamnya kotak itu, lalu melihatnya dengan saksama. Dia melemparkannya ke tanah, lalu mengeluarkan lacinya lagi, menempelkannya ke hidungnya, menciumnya, dan meludah dengan keras, "Benda apa ini? Semuanya busuk." Begitu dia selesai berbicara, dia menjatuhkan laci itu lagi ke tanah. "Aku akan menidurimu." Li Zenseng mengumpat dengan marah, ingin memotongnya menjadi beberapa bagian. "Saudara Li," Lin Yu memanggilnya dengan suara yang dalam, memberi isyarat agar dia tidak bersikap impulsif. "Tuan, biarkan saja dia menyia-nyiakan obat kita seperti ini." Li Zenseng berkata dengan cemas, berkeringat deras. Setelah tinggal di Aula Huiseng begitu lama, dia sudah mengembangkan perasaan terhadap tempat ini dan bahan obat ini, diiris, lalu digiling satu persatu. Alhasil, para bajingan ini mengolah begitu banyak bahan obat yang bisa menyembuhkan penyakit dan menyelamatkan nyawa seperti rumput liar. Lin Yu merasakan sakit di hatinya, tetapi dia tahu bahwa selama dia tidak mengambil tindakan, dia akan bertanggung jawab. Jika dia mengambil tindakan, kemungkinan besar dia akan dicap dengan label lain. Bagaimanapun, hari ini berbeda dari masa lalu. Tanpa Xie Changfeng, dia tidak punya pilihan selain menelan amarahnya tentang banyak hal. Apa-apaan ini? Aneh sekali, sampah semacam ini tidak bisa dimakan sampai mati. Bai Zhongwei menghancurkan semua obat di lemari obat saat mencari, dan bahan obat berserakan di lantai dan lainnya, sudah tidak sama lagi. Sekelompok bajingan. Li Zenseng mengepalkan tinjunya dan mengumpat dengan getir dengan gigi terkatuk. Bai Zhongwei mendobrak aula dan kemudian memanggil sekelompok orang untuk memasuki apotek dan ruang dalam. "Kamu tidak bisa masuk ke dalam." Li Zenseng menjadi cemas saat melihatnya. "Pergi, hanya dengan melihatmu, aku tahu pasti ada hantu di dua ruangan ini." Bai Zhongwei mengutuk dan mengulurkan tangannya untuk mendorong Li Zenseng menjauh, tetapi dorongannya tidak berpengaruh sama sekali, dan Li Zenseng pun melakukannya, tidak bergerak sama sekali. "Oh sial!" Bai Zhongwei mendorong dengan seluruh kekuatannya lagi, dan menemukan bahwa dia sedang mendorong sepiring penggilingan batu, sementara kaki Li Zenseng sepertinya dipaku ke tanah, utuh. "Apakah kamu menghalangi tugas resmi? Percaya atau tidak, aku akan membawamu kembali." Bai Zhongwei tiba-tiba menjadi cemas dan terancam dengan wajah merah. "Tuan Bai, Anda dapat mencari di apotek, tetapi Anda tidak bisa masuk ke dalam. Ada banyak catatan medis pasien di sana, yang menyangkut privasi pasien. Anda tidak dapat memeriksanya." Saat ini, Lin Yu juga berbicara dingin dengan wajah tenang, nadanya ada sedikit rasa tertekan. Bahkan, selain informasi pasien, di dalamnya juga terdapat kotak obat Lin Yu. Kotak tersebut berisi jarum perak naga dan phoenix serta beberapa bubuk obat ajaib Lin Zhongling yang berusia 100 tahun juga ada di dalam. Seandainya Bai Zhongwei, jika Anda masuk dan mencari-cari,
semua benda ini mungkin akan hancur. Ini adalah hal-hal yang paling dihargai oleh Lin Yu, jadi tentu saja hal itu tidak boleh dibiarkan main-main. Kamu bilang kamu tidak akan menyelidikinya jika kamu tidak mau. Aku bersikeras untuk menyelidikinya. Petik 2. Tuan Muda Bai, saya menyarankan Anda untuk tidak bersikap tidak tahu malu. Nada suara Lin Yu sangat dingin, dan diam-diam dia menghela nafas lega. Setelah Bai Zhongwei mendengar ini, tubuhnya gemetar tanpa sadar, dan rasa takut yang sangat besar melonjak dalam dirinya. Dia merasa jika dia memaksa masuk, Lin Yu mungkin akan membunuhnya. Bai Zhongwei menelan ludah dan berkata, "Oke, kami tidak akan memeriksa bagian dalamnya, tapi kami harus memeriksa apoteknya." Bahkan apotek pun tidak berkata dengan dingin. Apotek penuh dengan persediaan bahan obat dan peralatan pengolahan obat. Jika mereka mengobrak-abriknya seperti ini, mereka pasti akan menghancurkannya berkeping-keping. Kamu benar-benar tidak percaya aku bisa membawamu kembali, kan? Kata Bai Zhongwei. Saudara Li, biarkan dia masuk. Lin Yu mengangguk pada Li Zenseng. Li Zenseng mengertakkan gigi dan dengan enggan menyingkir. Bai Zhongwei dan yang lainnya segera bergegas masuk, dan kemudian terdengar suara berderak yang kacau. Saat ini, sebidang tanah datar telah dibuka di lereng bukit lokasi proyek kota film dan televisi Wanyu di pinggiran kota. Di tanah datar tersebut, sebuah papan latar besar berwarna merah telah didirikan, dengan tulisan seperti, "Rayakan dengan hangat dimulainya kota film dan televisi Wanyu" di atasnya. Di depan papan itu adalah panggung yang dibangun dengan gulungan, ditutupi dengan karpet merah tebal, dikelilingi pita warna-warni, dan diisi dengan keranjang bunga yang subur di kedua sisinya. Keranjang bunga berisi segala jenis bunga, semuanya cerah dan berwarna-warni. Lebih jauh ke depan adalah lengkungan tiup merah besar. Di bawah lengkungan berdiri Wei Yuheng, Zheng Suji, Guo Zhaozong dan pejabat pemerintah lainnya, menyaksikan barongsai dengan gembira. Seluruh adegan itu berisik dan hidup. Saat Guo Zhaozong sedang menonton, dia melihat arlojinya dari waktu ke waktu dan melihat ke ujung jalan. Beberapa saat kemudian, gong dan genderang berhenti dan barongsai pun berakhir. Wei Yuheng segera memberi isyarat mengundang dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Guo, tolong. Jangan khawatir, tunggu sebentar lagi." Sekretaris Wei, Tuan He belum datang. Di ujung jalan, berpikir dalam hatinya, aku bertanya-tanya, itu tidak benar. Aku menyuruh Jami mengemudikan mobilnya untuk menjemput Tuan He pagi-pagi sekali. Kenapa dia tidak melihatnya setelah sekian lama? Tuan Guo, mungkin ada kemacetan di jalan. Mari kita lanjutkan dulu. Banyak sekali orang yang menunggu. Zheng Suji juga bergegas untuk membujuk. Dia tidak mengetahui tipuan kecil Wei Yuheng, jadi dia benar-benar mengira itu adalah kemacetan di jalan atau sesuatu terjadi pada Lin Yu. Dibandingkan dengan kedekatan antara dia dan Xie Changfeng di masa lalu, dia dan Wei Yuheng kurang lebih menjaga jarak. Tidak, kita tidak bisa memulainya kecuali Tuan He datang. Petik 2. Guo Zhaozong menggelengkan kepalanya dengan keras kepala. Wei Yuheng sangat marah. He Jiarong ini benar-benar beruntung. Dia tidak sengaja menyelamatkan Guo Zhaozong sekali, dan dia benar-benar membuat Guo Zhaozong sangat menghormatinya. Faktanya, tidak seorang pun kecuali Guo Zhaozong yang mengetahui alasannya. Tuan Guo, izinkan saya memulainya dulu, jika tidak, akan buruk jika kita melewatkan waktu yang tepat. Wei Yuheng terkekeh, dengan nada-nada tertekan. Guo Zhaozong meliriknya dan berkata dengan tenang, jika Anda ingin memulai, Anda bisa memulai. Bagi saya, selama Tuan He ada di sini, kapanpun baik. Saat dia berbicara, dia tanpa sadar menyentuh liontin giok hijau kekaisaran di dadanya. Sejak Lin Yu memberinya liontin giok ini, dia merasa semuanya berjalan sangat lancar, dan dia telah memenangkan banyak proyek kompetitif yang telah dia perjuangkan tanpa usaha apapun. Oleh karena itu, dia telah lama menganggap Lin Yu sebagai pendukungnya secara keseluruhan. Ketika proyek besar seperti Wanyu Studios mulai dibangun, Lin Yu dengan sendirinya akan hadir. Ekspresi semua orang yang hadir mau tidak mau berubah ketika mereka mendengar apa yang dia katakan. Mengapa mereka harus memulainya terlebih dahulu? Dia berinvestasi dalam proyek ini, bagaimana mereka bisa memulai? Wajah Wei Yuheng juga menjadi pucat.
Guo Zhaozong ini telah berulang kali mencoba kehilangan muka demi He Jiarong, dan dia terlalu menekankan dirinya sebagai sekretaris. Tapi dia tidak berani berbicara. Bagaimanapun, dia dan seluruh Qinghai harus bergantung pada orang lain. Jika kota film dan televisi Wanyu berkembang dengan baik, maka pencapaian politiknya akan ditambahkan ke daftar pencapaiannya, dan dia sepenuhnya memenuhi syarat. Harapan untuk naik lagi. Tuan Guo, mengapa Anda tidak menelepon dan bertanya? Zheng Suji mengingatkannya bahwa dia tidak bisa menunggu selamanya. Wei Yuheng hendak mengatakan sesuatu untuk menghentikannya, tapi ponsel Guo Zhaozong berdering lebih dulu. Guo Zhaozong menunduk dan melihat bahwa itu adalah Jami yang menelepon. Dia segera mengangkat telepon itu dan berkata dengan marah, "Ada apa denganmu? Kenapa kamu belum mengangkat Tuan He?" "Bos, saya dipukuli." Jami menangis. "Saat Tuan He dan saya hendak pergi, sekelompok pria berseragam bergegas menghentikan kami dan menghancurkan toko." Apakah Tuan He baik-baik saja?" Dengan raut wajahnya, perubahan besar, dia bertanya dengan penuh semangat. "Tuan He baik-baik saja untuk saat ini, tapi ku dengar mereka mengatakan mereka mungkin ingin menangkap Tuan He," kata Jami dengan suara tercekat. "Pemberontakan yang hebat. Siapa yang begitu berani?" Wajah Guo Zhaozong memerah dan dia sedikit marah. "Saya akan membiarkan sekretaris Wei menangani mereka. Itu laki-laki yang mengaku berkulit putih. Putra direktur adalah pemimpinnya, dia membuat hidungku terpenggal." Jami merasa sedih ketika mengatakan ini, dan air mata tiba-tiba keluar dari matanya. Bab 204 Anak yang selingkuh. Tidak masalah jika hidungmu berbaring. "Tuan He baik-baik saja. Di mana Tuan He?" kata Guo Zhaozong dengan suara yang dalam. Ups, Tuan He sepertinya telah dipukuli juga. Mereka bertengkar di toko. Jami berbalik dan menemukan bahwa Li Zhensheng, Bai Zhongwei dan yang lainnya sedang bertengkar dan sengaja membuat segalanya menjadi lebih serius. Tidak apa-apa, saya akan segera bergegas." Guo Zhaozong segera menutup telepon dan berkata dengan tergesa-gesa, "Wei Su, sesuatu terjadi di Huisengtang. Tuan He dipukuli. Anda harus menemani saya ke sana segera mungkin." "Di mana Direktur Biro Keamanan Umum? Tolong minta dia untuk mengirim seseorang terlebih dahulu." Ya, Tuan Guo, saya di sini." Wei Gongsun segera berlari keluar. "Yu dipukuli," dia secara alami cemas, berkata dengan tergesa-gesa, "Saya akan mengirim tim SWAT ke Aula Kebangkitan sekarang." "Biro Kesehatan, jangan cemas dulu." Wei Yuheng segera memanggilnya dan berkata dengan tergesa-gesa, "Tanyakan situasinya dulu." Badan Pengawas Obat dan Makanan memiliki konflik dengan He Jiarong, tetapi seharusnya tidak demikian. Dia hanya mengatakan dia akan memeriksanya. Tujuan utamanya adalah untuk menahan He Jiarong. Bagaimana hidungnya bisa hancur dan tokonya hancur? Apakah ini bandit? Apa yang kamu tanyakan? Jika kamu pergi nanti, nyawa Tuan He mungkin tidak terselamatkan." Guo Zhaozong berkata dengan mendesak, dan gema tersebut mendesak Wei Gongsun, "Biro Kesehatan, cepat kirim seseorang untuk melindungi Tuan He, keselamatan dulu." Petik 2. "Oke, saya akan mengatur seseorang sekarang." Wei Gongsun segera berlari ke samping dan memberikan instruksi kepada tim SWAT, menyuruh mereka bergegas dan pergi ke Aula Kebangkitan. Wei Yuheng meraih tangan Bai Chengye saat ini, menariknya ke samping, dan berkata dengan dingin, "Apakah kamu meminta anak buahmu pergi ke Huisengtang untuk menimbulkan masalah?" "Tidak, sama sekali tidak, hati nurani langit dan bumi. Aku membiarkan mereka pergi ke sana untuk rutinitas periksa saja dan tahan He Jiarong. Saya juga secara khusus meminta Anda untuk mencoba untuk tidak berkonflik dengan He Jiarong." Bai Chengye berkata dengan cemas, jelas dia tidak menyangka bahwa putranya yang berharga akan menjadi pelakunya. Lalu bagaimana ini bisa terjadi? Wei Yuheng mengerutkan kening, sangat bingung. Mungkin He Jiarong menyinggung seseorang dan sengaja pergi ke sana untuk menimbulkan masalah. Bai Chengye juga sedikit curiga. "Kemarilah dan lihatlah. Selama itu bukan milikmu, tidak apa-apa." Wei Yuheng mengangguk, lalu meminta Bai Chengye mengikutinya untuk melihat.
Wei Yuheng kemudian memerintahkan beberapa pengurus untuk tinggal di lokasi pembangunan, dan dia serta yang lainnya mengikuti Wei Yuheng dan Guo Zhaozong ke Aula Huiseng. Dalam perjalanan, Wei Yuheng mendengus dingin, He Jiarong ini memiliki reputasi yang sangat baik, saya tidak menyangka harus mengunjunginya secara langsung. Saat ini, Aula Huiseng sedang dalam kekacauan, karena Bai Zhongwei dan yang lain telah menjungkir balikkan apotek. Li Zhensheng menjadi marah dan merobek kerah Bai Zhongwei untuk memaksanya mengambil semua bahan obat di tanah. Lao Su dan yang lainnya memegang erat lengan Li Zhensheng untuk mencegahnya bergerak. Namun, tubuh Li Zhensheng begitu kuat hingga hampir bergantung padanya, sehingga mereka berhasil menahannya. Kamu berani memukulku. Melihat Lao Su dan yang lainnya meraih Li Zhensheng, Bai Zhongwei menghela nafas lega, menarik kerah dari tangan Li Zhensheng, menunjuk ke arah Li Zhensheng dan berkata, kamu berani memukulku. Saya, percaya atau tidak, saya akan memanggil tim SWAT untuk membunuh Anda. Dia kemudian menelepon 110 dan berkata, Hei, 110. Kami dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ada orang yang menjual obat-obatan palsu dan memukuli orang di sini. Kirim seseorang ke sini. Tangkap mereka. Setelah mengatakan itu, dia menutup telepon, menunjuk ke arah Lin Yu dan Li Zhensheng dan berkata, kalian berdua tunggu untuk memahami situasinya. Pada saat ini, terdengar beberapa bunyi rem, di luar Aula Huiseng. Kemudian, puluhan polisi bersenjata berpakaian hitam dan helm hitam, membawa senapan khusus, melompat keluar dari mobil dengan rapi, setengah membungkuk, dan berkumpul menuju aula kebangkitan seperti air pasang. Kamu di sini, cepatlah, mereka memukuli orang. Jami menitikkan air mata haru setelah melihat polisi bersenjata, dan buru-buru menunjuk ke arah rumah. Sekelompok polisi bersenjata segera bergegas masuk ke dalam ruangan dan berteriak, berhenti. Semua orang di ruangan itu terkejut, tetapi Bai Zhongwei tampak senang dan berkata dengan terkejut, sial, cepat sekali. Kamu benar-benar mengirim mereka ke saya. Polisi. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, seorang anggota polisi bersenjata bergegas mendekat dan mengayunkan senapannya. Puntung senapan mengenai wajahnya. Bai Zhongwei jatuh ke tanah. Dia merasa matanya menjadi hitam, dan ada bintang di matanya. Wajahku langsung bengkak, dan aku mati rasa bahkan tidak bisa merasakan sakitnya. Lepaskan dia. Polisi bersenjata lainnya segera menodongkan senjatanya ke Lao Su dan yang lainnya. Mereka mengetahui ciri fisik Li Zhensheng dan He Jiarong sebelum mereka datang, jadi mereka tahu dengan siapa mereka akan menghadapinya. Lao Su dan yang lainnya ketakutan ketika mereka melihat moncong pistol yang hitam, dan hampir jatuh ke tanah, wajah mereka pucat. Pegang kepalamu dengan kedua tangan. Jongkok. Lao Su dan yang lainnya segera memegang kepala mereka dengan tangan dan berjongkok di tanah. Apakah kamu sakit? Akulah yang menelepon polisi. Orang yang ingin kamu tangkap adalah dia. Setelah Bai Zhongwei sadar, dia menyentuh wajah kirinya yang bengkak dan sakit dan berteriak kepada sekelompok polisi bersenjata. Polisi bersenjata yang baru saja memukulinya bergegas mendekat lagi dan menendang dadanya. Bai Zhongwei segera berteriak dan menutupi dadanya. Ya, pukul dia dengan keras. Pukul hidungnya. Jami yang berada di luar pintu langsung menutup hidungnya dan berteriak kegirangan saat melihat adegan ini. Pegang kepalamu dengan tangan dan jongkok. Polisi bersenjata itu segera mengarahkan senjatanya ke Bai Zhongwei. Bai Zhongwei melompat kegirangan, segera memegangi kepalanya dengan tangannya dan berjongkok, tidak peduli dengan rasa sakitnya. Lin Yu cukup terkejut saat melihat pemandangan ini, dia tidak tahu mengapa polisi bersenjata ini tiba-tiba bergegas datang. Pada saat ini, sejumlah mobil hitam berhenti di luar, dan kemudian terdengar suara, bang-bang, saat pintu ditutup, dan kemudian sekelompok pria berjas hitam dengan cepat berjalan menuju Aula Huiseng. Itu adalah Guo Zhaozong, Wei Yuheng dan lain-lain. Tuan He, apakah Anda baik-baik saja? Guo Zhaozong bergegas ke kamar terlebih dahulu. Melihat Lin Yu duduk di sana dengan baik, dia menghela nafas lega. Jika Lin Yu melakukan sesuatu yang buruk, bagaimana dia bisa tinggal di dalamnya masa depan? Setelah Wei Yuheng dan yang lainnya mengikuti,
ekspresi mereka tiba-tiba berubah ketika mereka melihat personel Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Bai Zhongwei berjongkok di tanah. Terutama Wei Yuheng, wajahnya menjadi pucat dalam sekejap, dan dia menatap tajam ke arah Bai Chengye, berharap dia bisa menamparnya sampai mati. Bai Chengye juga kaget saat melihat ini, ketika dia melihat sosok putranya, tiba-tiba tubuhnya bergetar dan dia segera mengerti apa yang sedang terjadi. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia bergegas ke depan dan merawatnya menghadap dan berteriak dengan marah, "Dasar pengkhianat, aku akan memukulmu sampai mati." Saat dia mengatakan itu, dia mengambil gelas air di atas meja, menekannya dan memukuli kepala dan tubuhnya dengan keras. "Ayah, ayah, selamatkan hidupmu, selamatkan hidupmu!" teriak Bai Zhongwei sambil memegangi kepalanya. Oh, perasaan adalah putranya. Guo Zhaozong kembali sadar saat ini dan berkata dengan dingin kepada Wei Yuheng, "Pemimpin Wei, apakah kamu begitu rela membiarkan bawahanmu melakukan apapun yang kamu inginkan?" Dengan wajah muram, menatap tajam ke arah Bai Chengye, dan berkata dengan dingin, "Oke, berhenti berkelahi. Mengapa Anda tidak meminta anak Anda untuk meminta maaf kepada dokter?" Hei! Meskipun Wei Yuheng sangat tidak yakin, dia tidak punya pilihan. Sekarang untuk meredam amarah Guo Zhaozong, dia hanya bisa meminta keluarga Bai dan putranya untuk meminta maaf kepada He Jiarong. Namun, ayah dan anak keluarga Bai juga merupakan sepasang idiot. Mereka menjelaskan masalahnya dengan sangat jelas, namun pada akhirnya mereka mampu melakukan ini. Minta maaf. Apakah permintaan maaf cukup? Betapa besar risiko yang diambil Tuan He sekarang. Dia bahkan mungkin kehilangan nyawanya jika dia tidak berhati-hati. Guo Zhaozong berkata dengan marah. Ketika dia mendengar Jami mengatakan bahwa Lin Yu dipukuli, dia ketakutan jantungnya hampir melompat keluar dari dadanya. Sekarang dia melihat kekacauan di dalam aula kebangkitan, dia bahkan lebih marah. "Tuan Guo, itu tidak berlebihan. Mereka tidak memukul saya," Lin Yu menjelaskan dengan tergesa-gesa. "Ya, kenapa tidak? Tuan He, Anda baik sekali. Setelah sekian lama, Anda masih menyembunyikannya untuk mereka." Jami bergegas masuk, menunjuk hidungnya dan mengeluh kepada semua orang dengan berlinang air mata, "Lihat hidungku, apakah masih disebut hidung? Aku menerima pukulan ini untuk Tuan He. Jika aku tidak berada di depannya, aku akan berakhir seperti Tuan He." Itu, dia menangis. Untuk mempertahankan wajah ini, dia menghabiskan banyak uang di hari kerja. Itu bagus sekarang, tapi apakah itu bisa dipulihkan di masa depan masih menjadi pertanyaan. "Jami, kerja bagus, jangan khawatir, aku pasti akan memberimu kenaikan gaji ketika kamu kembali." Guo Zhaozong sangat tersentuh setelah mendengar ini. "Apakah kamu melihat bahwa ini adalah karyawan yang telah dia latih, yang dapat membela bos pada saat-saat kritis?" Wajah Wei Yuheng sangat muram, dan dia berkata dengan suara yang dalam, "Tuan Guo, jangan khawatir, saya akan menghukum mereka dengan baik ketika saya kembali." "Hukuman? Bagaimana Anda ingin menghukum mereka? Apakah itu cukup hanya mengutuk mereka?" Guo Zhaozong berkata dingin dengan wajah serius. Dia berkata, "Saya meminta Anda untuk segera menyingkirkan Bai Chengye, untuk menghilangkan kebencian Tuan He." Setelah mendengar kata-katanya, ekspresi semua orang tidak bisa tidak berubah. Bagaimana mungkin pejabat sebesar itu bisa ditarik begitu saja? Ketika Bai Chengye mendengar ini, tubuhnya tiba-tiba gemetar, dan dia tidak mau repot-repot memukuli putranya. Dia buru-buru berdiri dan berkata, "Wei Su, aku tahu aku salah. Aku harap kamu bersikap lunak. Lagi pula, ini masalahnya adalah. Petik 2. Baiklah. Wei Yuheng memotongnya dengan dingin. Dia tahu bahwa Bai Chengye menyiratkan bahwa dia telah memerintahkan ini sejak awal. "Tuan Guo, lupakan saja, biarkan saja mereka membayar kami untuk bahan obat dan barang-barang lainnya. Kami tidak akan meminta pertanggungjawaban apapun." Pada saat ini, Lin Yu segera berdiri dan mengucapkan kata-kata yang baik untuk Bai Chengye tidak pandai mengajar putranya, dia jauh dari kata dipecat. "Tidak, Tuan He, jika Anda begitu memanjakan mereka, saya khawatir tidak ada yang berani menindas Anda di masa depan." Guo Zhaozong menolak untuk menyerah.
Dia menatap pejabat sekitarnya dengan dingin. Dia berbicara, jelas berpikir bantu Lin Yu membangun otoritasnya. Tuan Guo, mohon ampun. Meskipun Direktur Bai bersalah kali ini, tanggung jawab utama bukan terletak pada dia. Putranya dan orang-orang inilah yang menggunakan bulu ayam sebagai anak panah. Zheng Suji juga buru-buru melangkah maju untuk berkata sebuah kata yang baik. Faktanya, dia tahu bahwa Bai Chengye adalah pejabat baik yang rendah hati dan mengabdi pada tugasnya. Zheng Si benar. Ini urusan politik internal Anda di Qinghai. Saya benar-benar tidak punya hak untuk berpartisipasi. Saya, seperti Tuan He, adalah orang biasa. Saya hanya bisa mentolerir perundungan. Namun, meskipun saya tidak punya hak untuk berpartisipasi dalam urusan internal Anda, ya, tapi saya punya hak untuk mengelola proyek saya sendiri, bukan? Saya pikir lebih baik menghentikan proyek kota film dan televisi Wanyu dulu. Daripada saya. Tuan Guo, Anda tidak ingin menarik modal Anda, kan? Zheng Suji tiba-tiba menjadi cemas. Ketika dia dan Xie Changfeng mendapatkan ikan besar seperti Guo Zhaozong, tentu saja butuh banyak usaha tidak tega berpisah dengan proyek tersebut. Keguguran seperti itu terjadi, jadi dia segera berbalik dan menarik Wei Yuheng, dan berkata dengan mendesak, Wei Su, situasi keseluruhan lebih penting, menurutku lebih baik setuju dulu. Yuheng melihat bahwa segala sesuatunya tidak bisa dibodohi, jadi dia mengertakkan gigi dan setuju. Baiklah, Tuan Guo, saya berjanji. Bai Chengye tidak ketat dalam manajemennya dan membiarkan bawahannya melakukan bencana seperti itu. Semua tugasnya akan menjadi ditangguhkan. Saat dia berbicara, dia menatap Bai Chengye, menunjukkan bahwa dia akan dirugikan untuk saat ini. Wajah Bai Chengye menjadi pucat, dan meskipun dia tidak mau melakukannya, dia tidak mengatakan apapun. Namun ketika mereka tidak menyangka, Bai Zhongwei yang terbaring di tanah berpura-pura mati tiba-tiba menjadi bersemangat, bergegas mendekat dan memeluk kaki Wei Yuheng sambil menangis dan berteriak, Paman Wei, kamu tidak bisa menarik ayahku. Pekerjaanmu, bukankah kamu bermaksud mengirim seseorang untuk memeriksa He Jiarong? Mengapa kamu menyalahkan dia? Bab 205 ingin melakukan kejahatan. Ekspresi semua orang tiba-tiba berubah. Wei Yuheng lah yang memberi perintah. Ekspresi Guo Zhaozong tiba-tiba berubah, dan dia menatap Wei Yuheng dengan marah dan bertanya, tolong jawab aku secara langsung, apa yang terjadi? Persetan dengan ibumu. Juga, seorang anak yang bodoh, dia menendang Bai Zhongwei ke samping dan berkata dengan suara dingin, jangan mencibir, aku meminta ayahmu untuk memeriksa klinik swasta di kota. Kapan kamu mengatakan kamu akan memeriksa Hui Sengtang sendirian? Dan kita hanya berbicara tentang pemeriksaan rutin sederhana, siapa yang memintamu untuk menghancurkan toko orang lain? Lagi pula, Wei Yuheng juga orang yang pernah mengalami badai besar. Melihat keadaan telah berkembang hingga saat ini, dia tentu tahu bahwa konsekuensi dari penolakan mungkin adalah lebih serius. Itu serius, jadi dia mengakuinya secara langsung, dan dia mengakuinya dengan sangat baik. Hanya dalam beberapa kata, dia mengalihkan kesalahan dari dirinya sendiri seperti 1000 pound. Kemudian dia berteriak dengan dingin kepada Lao Su dan yang lainnya, apakah menurut Anda dia memanfaatkan masyarakat untuk keuntungan pribadi dan memanfaatkan Anda untuk berurusan dengan dokter? Hei, ya, dialah yang menghasut kita. Su segera memanfaatkan lereng tersebut dan turun dari keledai. Mengalihkan semua kesalahan kepada Bai Zhongwei, dia meminta kami datang ke tempat dokter He untuk menimbulkan masalah. Awalnya saya menolak, tetapi dia mengancam kami atas nama Direktur Bai, dan kami harus bekerja sama dengannya. Ya, pemimpin, kami juga. Dia terpaksa melakukannya. Ya, dia adalah direktur, kami tidak berani melanggar perintahnya. Kamu harus mengambil keputusan untuk kami. Beberapa personel berseragam lainnya langsung setuju. Ketika saya mendapat kesempatan, saya segera menghabisi diri saya sendiri. Bagaimanapun, Bai Chengye akan diberhentikan dari jabatannya sekarang, dan mereka tidak takut menyinggung ayah dan anak keluarga Bai. Kamu sangat memfitnah. Bai Zhongwei hampir marah. Memang benar dia yang menghasut mereka, tapi jelas merekalah yang setuju setelah menerima rokok mereka sendiri.
Bai Zhongwei yang marah tiba-tiba melompat dan mengulurkan tangannya untuk mencekik Lao Su, tetapi sebelum dia bisa menghubunginya, seorang polisi bersenjata bergegas mendekat dan memukul kepalanya dengan tembakan. Dia pingsan dalam satu gerakan. Bawa pergi. Wei Yuheng dengan cepat mengedipkan mata ke arah petugas polisi bersenjata di sampingnya, dan dua orang segera bergegas mendekat dan menyeret Bai Zhongwei keluar seperti anjing mati. Wei, Bai Chengye gemetar di dalam hatinya. Bagaimanapun, Bai Zhongwei juga putranya. Diam, Bai Chengye, kamu telah gagal mengajari putramu dengan baik. Aku akan menyelesaikan masalah denganmu lagi. Bawa dia pergi bersamaku. Perintah Wei Yuheng dengan wajah tegas, dan mengedipkan mata ke Bai Chengye dengan tenang, dan dia memberi melahirkan seorang anak. Sungguh anak yang bodoh, kamu masih berani memohon pada dirimu sendiri. Pemimpin Weida benar-benar tidak mementingkan diri sendiri dan memiliki taktik yang menggelegar. Guo Zhaozong berkata dengan sinis. Bagaimana mungkin orang seperti dia tidak melihat bahwa Wei Yuheng bertindak di depannya? Salah. Itu ada hubungannya dengan dia. Tuan Guo, saya minta maaf. Itu adalah kelalaian saya dan pengelolaan yang tidak tepat terhadap orang-orang di bawah ini. Saya meminta maaf kepada dokter. Hei, Wei Yuheng benar-benar tidak menyangka bahwa Guo Zhaozong akan begitu memuji He Jiarong mencegahnya menarik ibu kotanya. Wei Yuheng harus berbalik dan berkata kepada Lin Yu. Dia meminta maaf dan berkata, Tuan He, saya benar-benar tidak dapat membantu Anda kali ini. Dia meminta maaf kepada dokter kecil seperti pemimpin kota. Ini memang cukup, dan Guo Zhaozong tidak berkata apa-apa lagi. Sama-sama, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Lin Yu dengan cepat melambaikan tangannya sambil tersenyum. Dia tidak menyangka Wei Yuheng akan meminta maaf padanya, tapi menurutnya, ini sepertinya bukan hal yang baik benda. Pemimpin Weida, Tuan He adalah penyelamat dan teman baik saya. Saya harap Anda dapat lebih menjaganya di masa depan. Guo Zhaozong secara khusus mengangguk kepada Wei Yuheng, menunjukkan bahwa dia memiliki hubungan yang tidak biasa dengan He Jiarong. Tentu saja, saya adalah pejabat orang tua, dan saya akan menjaga setiap warga Qinghai. Wei Yuheng tersenyum dan mengucapkan beberapa komentar yang tidak berbahaya. Tuan Guo, bisakah kita pergi ke upacara peletakan batu pertama sekarang? Melihat masalah tersebut telah terselesaikan, Zheng Suji segera membicarakan urusannya. Dia sangat peduli pada Qinghai dan takut akan malam dan mimpi yang panjang, jadi dia tidak bisa menunggu untuk mendesak. Saat berbicara, dia mengedipkan mata pada Lin Yu, memintanya untuk membantu. Lin Yu tersenyum dan berkata, ya, Tuan Guo, urusan bisnis itu penting. Mari kita selesaikan upacara peletakan batu pertama dulu. Kalau begitu rumah ini, saya akan membersihkan rumah. Li Zhensheng menjawab dengan cepat. Jangan khawatir, Tuan Guo, pemerintah akan memberikan kompensasi kepada dokter. He sesuai dengan peraturan. Zheng Suji buru-buru meyakinkan. Baiklah, kalau begitu Tuan He, tolong undang saya dulu. Guo Zhaozong mencondongkan tubuh ke depan dan dengan cepat memberi isyarat mengundang kepada Lin Yu. Begitu dia mengucapkan kata-kata ini, ekspresi semua orang berubah lagi. Wei Yuheng dan Zheng Suji ada di sana. Secara logika, Guo Zhaozong harus pergi bersama mereka terlebih dahulu. Namun, Guo Zhaozong sebenarnya membiarkan Lin Yu pergi duluan dengan penuh hormat menganggapnya lebih dari sekretaris. Namun hal ini tidak terjadi satu atau dua kali dalam beberapa hari terakhir, sehingga mereka sudah terbiasa. Namun, wajah Wei Yuheng sangat jelek, dan dia tetap cemberut tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Jangan berani-berani, Tuan Guo, Anda dan Wei Su dan Zheng Si mengundang Anda terlebih dahulu. Lin Yu dengan cepat melambaikan tangannya sebagai isyarat mengundang. Dokter, He, karena Tuan Guo sudah berbicara, mohon jangan menolak. Silakan datang. Kata Wei Yuheng dengan nada agak dingin. Lin Yu tersenyum tak berdaya dan tidak punya pilihan selain berjalan keluar. Guo Zhaozong ini melakukannya demi kebaikan hatinya sendiri, tetapi dia tidak tahu bahwa semakin dia memperlakukannya seperti ini, Wei Yuheng akan semakin tidak menyetujuinya. Upacara peletakan batu pertama selanjutnya berjalan lancar.
Wei Yuheng dan Guo Zhaozong bergantian memberikan pidato. Kemudian, saat pemotongan pita, Lin Yu secara khusus berdiri di sisi kiri Guo Zhaozong dan menyerahkan posisi tengah kepada Wei Yuheng dan Guo Zhaozong. Setelah memotong pita, Zheng Suji menghela nafas lega. Dia menarik Lin Yu ke samping dan berkata sambil tersenyum, "Xiao He, jangan ambil hati apa yang baru saja terjadi. Meskipun Wei Yuheng dan aku tidak terlalu akrab, aku tahu dia orang baik. Petugas, saya tidak menargetkan Anda secara spesifik." Lin Yu menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Faktanya, dia tidak tahu apakah insiden ini ditujukan padanya. Tuan Bai telah turun tangan, tetapi dia tahu dengan jelas di dalam hatinya bahwa itu adalah, Wei Yuheng tidak ingin melihatnya, tetapi mengapa dia tidak ingin melihatnya, dia tidak tahu. Dia mungkin tidak terlalu mengenalmu. Aku akan memperkenalkanmu padanya nanti. Zheng Suji menepuk bahu Lin Yu dan menghiburnya. 2 hari setelah upacara peletakan batu pertama, Guo Zhaozong akan pergi. Meskipun dia ingin tinggal bersama Lin Yu selama 2 hari lagi, bagaimanapun juga, SIPG memiliki terlalu banyak hal yang harus diselesaikan. Sebelum pergi, dia meraih tangan Lin Yu dan berkata, "Tuan He, jika Anda menemui kesulitan, Anda harus menelepon saya." Ya, Lin Yu tersenyum, lalu mengambil 5 kilogram dari tangan ibu mertuanya. Dia menyerahkan daging babi kukus kepadanya dan berkata sambil tersenyum, "Makan di jalan." Otot-otot di wajah Jami melonjak lagi, dan dia menarik hidungnya yang patah, menyebabkan dia langsung menghirup udara kesakitan. Setelah Guo Zhaozong pergi, kehidupan Lin Yu menjadi stabil. Pada siang hari, dia pergi ke klinik untuk menemui dokter, dan pada malam hari, dia dan Jiang Yan pergi ke toko furnitur untuk melihat furnitur dan peralatan rumah tangga, bersiap untuk pindah ke rumah baru sesegera mungkin. Meskipun Wei Yuheng memiliki pendapat yang kuat tentang Lin Yu, dia tahu benar dan salah dan tidak berusaha menyusahkan Lin Yu. Namun, Lin Yu juga tidak mungkin mendapatkan kemudahan apapun darinya. Sekarang Guo Zhaozong telah pergi, dia tidak akan pernah menampung Lin Yu lagi. Dia sedang bekerja di kantor hari itu. Gejin tiba-tiba datang dan mengetuk pintu, lalu membuka pintu dan masuk untuk melaporkan, "Wei Su, Wakil Direktur Biro Keamanan Umum PAIS meminta untuk bertemu dengan Anda dan mengatakan bahwa dia punya informasi penting untuk dilaporkan kepadamu." "Informasi penting? Apa situasinya yang penting?" Wei Yuheng mengerutkan kening, "Dia sedang sibuk saat ini, jadi dia tidak bisa melihatmu." Menurut dia, ini tentang He Jiarong. Gejin segera melaporkan kebenarannya. "Milik He Jiarong." Wei Yuheng merenung sejenak, lalu melambai pada Gejin untuk mengizinkannya masuk. Segera, seorang pria berbentuk oval masuk dengan cepat mengikuti Gejin. Ketika dia melihat Wei Yuheng, dia segera mengangguk dan berkata dengan sopan, "Wei Su, halo." "Halo." Wei Yuheng mengerutkan kening dan berkata, "Bagaimana kamu bisa menangkap pencuri dengan sosok sepertimu?" Dibandingkan dengan ketangguhan Wei Gongsun, sosok Pais memang sedikit tidak berbentuk. "Haha, jika aku tidak menangkap pencurinya, aku akan terdegradasi ke baris kedua." Pizer tersenyum malu-malu. "Katakan padaku, apa yang ingin kamu laporkan?" "Kudengar ini tentang He Jiarong." "Ya, Wei Su, aku punya file di sini. Apakah kamu ingin melihatnya?" Dengan izin Wei Yuheng, Pizer segera mengambil file itu. Dia berjalan ke arah Wei Yuheng, meletakkannya di atas meja, mendorongnya ke depan, dan berkata dengan marah, "Saya mendengar bahwa Anda secara pribadi meminta maaf kepada He Jiarong selama upacara peletakan batu pertama Wanyu Studios hari itu. Ini sungguh konyol, dan He Jiarong berani menerimanya. Ini benar-benar bukan hal yang baik." Wei Yuheng berkata dengan tenang, tanpa mengangkat kelopak matanya. Wei Su sangat memahami keadilan. Pais mengacungkan jempol pada Wei Yuheng. "Oke, berhentilah menyanjungku, apa yang kamu tunjukkan padaku?" Wei Yuheng bertanya dengan cemberut. Pais dengan cepat berjalan mengelilingi Wei Yuheng, menunjuk ke file itu dan berkata, "Lihat, ini adalah kasus kriminal besar yang terjadi di kota kami beberapa waktu lalu. Zhang Dian, Direktur Rumah Sakit Wajah Manusia Kota Qinghai, diperkosa di pintu komunitas sewaannya. Dia ditabrak mobil dan menjadi berita.
Anda pasti sudah mendengarnya, kan? Ya, saya mendengarnya ketika saya pertama kali datang ke sini ibu kota, kan? Saya menangkapnya. Saya baru saja menangkapnya beberapa hari yang lalu. Soalnya, nama pria ini adalah Mameng. Dia bajingan besar. Dialah yang menabrak Zhang Dian hingga tewas dengan mobilnya, jelas Peter. Lalu apa hubungannya ini dengan He Jiarong? Wei Yuheng mengerutkan kening. Menurut penyelidikan kami, konflik antara Mameng dan Zhang Dian hanya sebatas perkelahian saat berjudi, dan Mameng lah yang mengalahkan Zhang Dian, membunuh Zhang Dian. Motif pembunuhan itu tidak cukup. Pais berkata dengan hati-hati, setelah penyelidikan lebih lanjut, kami menemukan bahwa orang yang memiliki konflik terbesar selama hidup Zhang Dian adalah He Jiarong. Yuheng mengerutkan kening, maksudmu kuda yang dikomandoi oleh He Jiarong. Zhang Dian. Benar, Pais mengangguk dan menegaskan, Tuan Mas sudah menjelaskan ini. Nada suaranya mantap saat berbicara, karena dia dari modal. Orang besar sudah memberitahunya, biarkan saja dia mengatakan ini, dan segala sesuatunya sudah diurus. Apakah Mameng sudah mengaku? Wei Yuheng tampak sedikit terkejut, apakah? Kamu yakin tidak salah? Oke, He Jiarong, kamu berani sekali. Xie Changfeng sudah pergi, mari kita lihat siapa yang akan melindungimu lagi. Wei Yuheng membanting file di tangannya ke atas meja, dengan marah.